yang mempunyai ambisi yang sangat tinggi, yaitu ambisi yang sangat jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat gue Pedia, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun dalam keadaan sakit terus tetap semangat. Oke teman-teman gue Pedia, sebelum teman-teman mau ngikuti kegiatan aku pada hari ini dalam mereview buku, sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel gue Pedia ini agar aku tetap semangat dalam mereview buku pada hari ini. Oke teman-teman, pada kali ini aku akan mereview sebuah buku, yaitu sebuah novel tepatnya, yang mana yang berjudul tentang Knight of Heart, kesatria hati. Jadi kesatria, jadi kalau dibayang-bayangin kita tuh kesatria itu seperti pahlawan ya, pahlawan seperti itu ya. Nah, tepat banget, kesatria ini adalah menceritakan sebuah cerita yang mana itu pada zaman dulunya mungkin ya, karena di sini sebuah ceritakan kesatria yang pada dulunya mengikuti sebuah organisasi ya, pokoknya seperti sejenis itu. Oke teman-teman, buku ini dibuat oleh seorang pemuda yang bernama Anggito Kusuma atau akrab disapa Anggit, lahir di Pemalang, Jawa Tengah pada 3 Desember tahun 2000. Tahun 2000, mudah banget ya, tahun 2000 aja udah bisa buat novel gitu, apalagi setebal ini. Nah, untuk informasi, ini belum setebal yang teman-teman kira. Ini hanya sebagian kecil dari tebal yang teman-teman lihat. Jadi ini adalah part 1 dari novel Knight of Hearts. Ini ada part 2-nya. Part 2-nya juga sama Knight of Hearts tapi bagian 2. Nah, jadi aku harus membahas satu-satu. Yang pertama aku harus membahas part 2-nya dulu, part 1-nya dulu, baru nanti aku bahas part 2-nya dengan video selanjutnya. Oke, teman-teman. Teman-teman gue Pedia, novel ini menceritakan seorang pemuda yang umur 20 tahunan, yaitu bernama Lenzer. Beliau tinggal di sebuah negara, itu sebuah negara kerajaan yang memiliki tempat yang sangat damai, aman, nyaman. Pokoknya diidamankan orang-orang lah tempatnya seperti itu. Nah, beliau dibesarkan dari keluarga yang sederhana, dengan keluarga yang harmonis, dengan banyak cerita tentang kegiatan-kegiatannya seperti apa, dan juga bagaimana kelanjutan ceritanya itu nanti akan aku jelasin, tapi tidak semuanya, aku nggak bisa spoiler karena teman-teman harus membaca bukunya nih, karena nggak bisa aja nih kalau misalkan aku baca semuanya, jadi teman-teman nggak bisa baca secara langsung. Nah, di sini ini dengan singkat cerita, si Lenzer ini mengikuti sebuah kegiatan organisasi yang mana organisasinya ini adalah pasukan khusus, ibaratkan pasukan khusus. Nah, pasukan khususnya ini yaitu adalah seorang kesatria, tapi dengan kesatria anti teror, nah kayak gitulah bahasanya, anti teror. Nah, tapi si Lenzer ini bercita-cita ingin menjadi kesatria yang berhati mulia, yang ingin menjaga rakyatnya, yang ingin menjadi kesatria yang idamankan orang-orang. Seperti itu. Karena yang kita ketahui zaman sekarang kesatria itu jarang dilihat ya, apalagi dengan berhati yang mulia. Nah, di sini di cerita ini itu tuh banyaknya kisah-kisah tentang ilmu-ilmu tentang kehidupan, terutama dalam dunia kesatriaan. Memang zaman sekarang ada kesatriaan ya. Ya, yang kita ketahui kan sini cuma hanya ada kesatriaan tentara-tentara seperti itulah ya. Nah, dalam buku ini juga Knight of Hearts ini bukan hanya menceritakan bagaimana pengorbanan dia sebagai seorang kesatria, ternyata dia salah mengikuti organisasi. Yang beliau ikuti organisasinya ini adalah organisasi yang mempunyai ambisi yang sangat tinggi, yaitu ambisi yang sangat jahat. Nah, ketika beliau mengetahui ternyata itu adalah hal yang menyeleweng, dan dia mengikuti, dan awalnya dia itu pensiun lah, kalau ibaratkan kita itu pensiun muda. Pas ketika pensiun itu dia mendengar berita yang tidak mengenakan itu, dia kembali terjun ke dunia militer lagi nih. Nah, ketika mengikuti ke dunia militer, dia ingin tahu fakta-fakta
faktor-faktornya juga kenapa hal itu terjadi. Nah, dengan banyaknya perjuangan si Lancer ini, dan disitulah dia mendapatkan partner atau teman perempuan yang sangat mendukung dia. Unik bukan? Ya karena itu ceritanya memang harus dibaca dari bukunya, Night of Hearts ini. Dari segi covernya aja udah thrill banget ya. Ibaratkan misterius banget gitu. Jadi memang harus kita lihat bahwa penulis itu memang mempunyai imajinasi yang tinggi, mempunyai hal-hal yang bisa mereka buat dan harga jual dengan pembacanya agar tetap senang melihatnya. Bagaimana ya kisah selanjutnya dari kesatria ini? Apakah akan menjadi baik atau akan menjadi kesatria yang jahat? Tunggu kisah di episode selanjutnya. Dan apalagi nih, teman-teman, sedikit informasi ini, penulis si Anggi Tohkusuma ini itu mempunyai sebuah ide yang sangat menarik dalam membuat sebuah novel. Nah, sebuah novel ini dia membuat dalam jangka 6 bulan gitu. Dalam 6 bulan teman-teman bisa membuat novel setebal ini. Nah, kita aja membuat novel setebal ini aja belum bisa gitu. Ini dalam 6 bulan dan dengan umur segitu beliau sudah bisa membuat novel yang sangat luar biasa sekali dan mencerita-cerita menarik dalam novel ini. Dan apalagi memang butuh waktu dan tenaga juga, tapi karena tidak ingin keribetan yang terjadi, nah si Anggi Tokusuma ini mencari nih di mana sih bisa untuk penerbitan tapi tidak seribet yang akan dikiranya gitu kan. Dan akhirnya beliau ketemu nih sama Guepedia. Nah, cocok dengan Guepedia, dia penerbitannya itu melalui Guepedia. Untuk teman-teman, kalau misalkan ingin melihat bukunya lagi, ceritanya dari awal sampai akhir, jangan lupa itu bisa dilihat di website. Jangan lupa dilihat di website www.guepedia.com atau juga bisa download di Guepedia di aplikasi Play Store. Dan di situ banyaknya buku-buku yang teman-teman akan lihat dan novel-novel yang akan teman-teman cari pasti ada di situ. Kalau bisa ya lebih enak kan bacanya secara langsung gitu. Kan aku nih ada punya 2 gitu kan. Bisa aku baca langsung. Jadi kalau bisa kedua-duanya dibeli karena ketika kita baca yang part 1, kita bisa langsung baca yang part 2-nya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman, sekali lagi aku ingatin lagi ya, jangan lupa di komen, like, and share, subscribe channel yang untuk review aku hari ini, karena biar aku semangat untuk mereview bukunya dan mencari fakta-fakta bagaimana perbukuan yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, sekian dari review kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu mengikuti kegiatan aku dalam mereview buku. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.